Abdul Qadir Al-Jailani. Dari Wikipedia. Abdul Qadir Jailani atau Abdul Al-Qadir Al-Gilani. Hidup pada 47561 Hijriah atau 10771166 Masehi. Adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Ia adalah orang Kurdi, 3, atau orang Persia. Syekh Abdul Qadir dianggap wali dan diadakan di penghormatan besar oleh kaum muslim dari anak benua India. Di antara pengikut di Pakistan dan India, ia juga dikenal sebagai Gausi Azam. Beliau dikenali sebagai seorang ulama Sunni bermadzhab Hambali, seorang orator ulung dan bergelar Sayyid dan Fah, dikenal luas sebagai pendiri dari Thariqat Qadiriyah. Nama gelar. Nama Abdul Qadir Jailani juga dilafalkan Abdul Qadir Gailani, Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Hadir, Jilani, Jailani, Gailani, Gilani, Gilani, Al-Gilani, Keilani, Abdul Qadir Gilani. Nama Muhyiddin mengartikan beliau sebagai pembangkit agama. Gilani, Arabik Al-Jilani, menunjukkan kepada tempat kelahiran beliau yakni Gilan. Namun, Gilan juga membawa ciri Baghdadi, yang menandakan tempat tinggal dan kematian beliau di Baghdad. Beliau juga dipanggil sebagai Al-Hasani wal Husani, yang menandakan silsilah beliau baik dari Hasan ibn Ali maupun Husain ibn Ali. Kelahiran. Abdul Qadir lahir pada hari Rabu tanggal 1 Ramadan di 470 H, 1077 M. Di kota Naif, Gilan-e-Garb, Gilan, yang terletak di selatan Laut Kaspia yang sekarang menjadi Provinsi Mazandaran di Iran. Ada dua riwayat sehubungan dengan tanggal kelahiran Al-Gauts Al-Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Amoli. Riwayat pertama yaitu bahwa ia lahir pada 1 Ramadan 470 Haji. Riwayat kedua menyatakan ia lahir pada 2 Ramadan 470 Haji. Tampaknya riwayat kedua lebih dipercaya oleh ulama. Genealogi. Ibnul Imad menyebutkan silsilah beliau dari garis ayah Rasulullah, Fatimah dan Ali. Hasan, Abdullah As-Shaleh, Musa Al-Jun, Abdullah At-Taisani, Musa At-Taisani, Daud, Muhammad Al-Akbar, Yahya Az-Zahid, Abi Soleh Musa Janki Dausat, Persia, Janki Dost, Abdul Qadir, 9. Sedangkan silsilah garis ibu Rasulullah, Fatimah dan Ali, Husain, Ali, Ja'far, Musa, Ali, Muhammad, Abdullah As-Samai Az-Zahid, Abu Jamaluddin, Kamaluddin, Isa, Ummul Khair Fatimah, Abdul Qadir. Pendidikan. Dalam usia 18 tahun ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Haddad, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'id Al-Muharrimi Seim. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usyul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama.
Dengan kemampuan itu, Abu Sa'id Al-Muharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh, bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihat dia. Banyak pula orang yang bersimpati kepada dia, lalu datang menimba ilmu di sekolah dia hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Dakwah, ketokohan pengaruh. Awal kemasyhuran. Al-Jabai berkata bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata kepadanya, "Tidur dan bangunku sudah diatur." Pada suatu saat dalam dadaku timbul keinginan yang kuat untuk berbicara. Begitu kuatnya sampai aku merasa tercekik jika tidak berbicara. Dan ketika berbicara, aku tidak dapat menghentikannya. Pada saat itu ada 2 atau 3 orang yang mendengarkan perkataanku. Kemudian mereka mengabarkan apa yang aku ucapkan kepada orang-orang, dan mereka pun berduyun-duyun mendatangiku di Masjid Bab Al-Halbah. Karena tidak memungkinkan lagi, aku dipindahkan ke tengah kota dan dikelilingi dengan lampu. Orang-orang tetap datang di malam hari dengan membawa lilin dan obor hingga memenuhi tempat tersebut. Kemudian, aku dibawa keluar kota dan ditempatkan di sebuah mushola. Namun, orang-orang tetap datang kepadaku, dengan mengendarai kuda, unta bahkan keledai dan menempati tempat di sekelilingku. Saat itu hadir sekitar 70 orang para wali radhiyallahu anhum. Dalam beberapa manuskrip didapatkan bahwa Syekh Abdul Qadir berkata, "Sebuah suara berkata kepadaku saat aku berada di pengasingan diri, kembali ke Baghdad dan ceramahilah orang-orang." Aku pun ke Baghdad dan menemukan para penduduknya dalam kondisi yang tidak aku sukai dan karena itulah aku tidak jadi mengikuti mereka. Sesungguhnya, kata suara tersebut, mereka akan mendapatkan manfaat dari keberadaan dirimu. Apa hubungan mereka dengan keselamatan agamaku, keyakinanku, tanyaku. Kembali ke Baghdad, dan engkau akan mendapatkan keselamatan agamamu, jawab suara itu. Aku pun membuat 70 perjanjian dengan Allah. Di antaranya adalah tidak ada seorang pun yang menentangku dan tidak ada seorang muridku yang meninggal kecuali dalam keadaan bertaubat. Setelah itu, aku kembali ke Baghdad dan mulai berceramah. Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama terkenal, seperti Al-Hafidz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam fi Kalami Khairil Anam, Syekh Qudamah, penyusun kitab fikih terkenal Al-Mughni. Karya tulis Imam Ibnu Rajab juga berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu ma'rifat yang sesuai dengan sunnah. Karya-karyanya: Tafsir Al-Jilani, Al-Bunyah li Talibi Tarikil Haq, Futuhul Ghaib, Al-Fath Ar-Rabbani, Jala, Al-Hawathir, Sir Al-Asrar, Asror Al-Asror, Malfuzat, Hamsata, Asyara Maktuban, Ar-Rasail, Diwaan, Sholawat wal Aurad, Yawaqitul Hikam, Jala Al-Khotir, Amrul Muhkam, Usul As-Sab'ah, Mukhtasar Ulumuddin. Murid-muridnya mengumpulkan ihwal yang berkaitan dengan nasihat dari majelis-majelis dia. Dalam masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, ia berpegang dengan sunnah.
Ia membantah dengan keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah. Perkataan ulama tentangnya. Syekh Ibnu Qudamah sempat tinggal bersama dia selama 1 bulan 9 hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai dia meninggal dunia. Syekh Ibnu Qudamah ketika ditanya tentang Syekh Abdul Qadir menjawab, "Kami sempat berjumpa dengan dia di akhir masa kehidupannya. Ia menempatkan kami di sekolahnya. Ia sangat perhatian terhadap kami. Kadang dia mengutus putra dia yang bernama Yahya untuk menyalakan lampu buat kami. Ia senantiasa menjadi imam dalam salat fardu." Hubungan guru-murid. 1. Syekh Abdul Qadir berkata, seorang syekh tidak dapat dikatakan mencapai puncak spiritual kecuali apabila 14 karakter berikut ini telah mendarah daging dalam dirinya. 2. Dua karakter dari Allah yaitu dia menjadi seorang yang satar, menutup aib, dan ghafar, pemaaf. 3. Dua karakter dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu penyayang dan lembut. 4. Dua karakter dari Abu Bakar yaitu jujur dan dapat dipercaya. 5. Dua karakter dari Umar yaitu amar ma'ruf nahi munkar. 6. Dua karakter dari Utsman bin Affan yaitu dermawan dan bangun tahajud pada waktu orang lain sedang tidur. 7. Dua karakter dari Ali yaitu alim cerdas intelek dan pemberani. Masih berkenaan dengan pembicaraan di atas dalam bait syair yang dinisbatkan kepadanya dikatakan, bila 5 perkara tidak terdapat dalam diri seorang syekh maka ia adalah dajjal yang mengajak kepada kesesatan. Dia harus sangat mengetahui hukum-hukum syariat zahir, mencari ilmu hakikah dari sumbernya, hormat dan ramah kepada tamu, lemah lembut kepada si miskin, mengawasi para muridnya sedang ia selalu merasa diawasi oleh Allah. Syekh Abdul Qadir juga menyatakan bahwa Syekh Al-Junaid mengajarkan standar Al-Quran dan Sunnah kepada kita untuk menilai seorang syekh. Apabila ia tidak hafal Al-Quran, tidak menulis dan menghafal hadis, dia tidak pantas untuk diikuti. Syekh Abdul Qadir berkata, kalimat tauhid akan sulit hadir pada seorang individu yang belum ditalkin dengan zikir bersilsilah kepada Rasulullah oleh mursyidnya saat menghadapi sakaratul maut. Karena itulah Syekh Abdul Qadir selalu mengulang-ulang syair yang berbunyi, wahai yang enak diulang dan diucapkan, kalimat tauhid, jangan engkau lupakan aku saat perpisahan, maut. Pada tahun 521 H1127 M, dia mengajar dan berfatwa dalam semua mazhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun Syekh Abdul Qadir menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di padang pasir Irak dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu dia memimpin madrasah dan ribat di Baghdad yang didirikan sejak 521 H sampai wafatnya pada tahun 561 Haji. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya Abdul Wahab, 552/593 Hijriah, atau 1151-1196 diteruskan anaknya Abdul Salam, 611 H1214 M. Juga dipimpin anak kedua Syekh Abdul Qadir, Abdul Razak, sampai hancurnya Baghdad pada tahun 656 H. Kontroversi. Al-Mukri, Abul Hasan As-Syadhnufi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang yang diagungkan pada masanya. Diagungkan oleh para syekh, ulama, dan ahli zuhud. Ia banyak memiliki keutamaan dan karamah. Al-Mukri, Abul Hasan As-Syadhnufi Al-Mishri, nama lengkapnya adalah Ali bin Yusuf bin Jarir Al-Lahmi As-Syadhnufi,
yang mengumpulkan kisah-kisah dan keutamaan-keutamaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam 3 jilid kitab. Judul asli kitab itu cukup panjang, yaitu Bahjatu Al-Asra'ar wa Ma'adinu Al-Anwar fi Badi Manaqib Al-Qutb Ar-Rabbani Abdul Qadir Jailani. Imam Az-Zahabi Al-Semani berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah penduduk kota Jailan. Ia seorang imam bermadzhab Hambali. Menjadi guru besar madzhab ini pada masa hidup dia. Imam Az-Zahabi menyebutkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Syiar Alamin Nubala, dan menukilkan perkataan Syekh sebagai berikut, lebih dari 500 orang masuk Islam lewat tanganku, dan lebih dari 100.000 orang telah bertaubat. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam mengomentari kitab kontroversial di atas, Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan, cukuplah seorang itu berdusta, jika dia menceritakan yang dia dengar, demikian kata Imam Ibnu Rajab. Aku telah melihat sebagian kitab ini, tetapi hatiku tidak tentram untuk berpegang dengannya, sehingga aku tidak meriwayatkan apa yang ada di dalamnya. Kecuali kisah-kisah yang telah masyhur dan terkenal dari selain kitab ini. Karena kitab ini banyak berisi riwayat dari orang-orang yang tidak dikenal. Juga terdapat perkara-perkara yang jauh dari agama dan akal, kesesatan-kesesatan, dakwaan-dakwaan dan perkataan yang batil tidak berbatas, seperti kisah Syekh Abdul Qadir menghidupkan ayam yang telah mati, dan sebagainya. Semua itu tidak pantas dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Kemudian didapatkan pula bahwa Al-Kamal Ja'far Al-Adwi, nama lengkapnya Ja'far bin Saleb bin Ja'far bin Ali bin Mutahhar bin Naufal Al-Adfawi, seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Ia dilahirkan pada pertengahan bulan Syaban tahun 685 H dan wafat tahun 748 H di Kairo. Biografi dia dimuat oleh Al-Hafidz di dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, biografi nomor 1452. Al-Kamal menyebutkan bahwa Asy-Syaikh Nufi sendiri tertuduh berdusta atas kisah-kisah yang diriwayatkannya dalam kitab ini. Subhanallah. Kewafatan. Ia wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib, pada tanggal 11 Rabiul Akhir di daerah Babul Azaj. Wafat di Baghdad pada 561 H 1166 M 1415. Festival Urs Syekh Jilani dirayakan sebagai Gyarfis Harif di anak benua India dan luar negeri.